Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United lagi-lagi menelan kekalahan di fase grup Liga Champions 2023-2024. Seberapa besarkan setan merah untuk lolos ke fase gugur Liga Champions? Dari matchday keempat ini, hanya tersisa satu tiket saja yang tersisa untuk melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Ya, Bayern Munchen telah mengamankan satu tiket ke fase gugur. Kemenangan 2-1 atas Galatasaray membuat Di Rotten sudah mengoleksi 12 poin. Dari perolehan poin mereka tidak bisa dikejar lagi baik FC Copenhagen, Galatasaray maupun Manchester United. Namun persaingan antara ketiga kontestan tersebut masih terbuka lebar. Karena MU yang berada di dasar klasemen grup A hanya terpaut 1 poin saja dari Galatasaray dan FC Copenhagen yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Dengan 2 laga yang tersisa secara matematis, MU masih bisa lolos ke fase gugur. Berikut adalah skenario kelolosan MU ke fase gugur. Mimin ambil kesimpulannya saja. Secara matematis, Manchester United masih berpeluang untuk lolos ke fase gugur Liga Champions 2023-2024. Meski tidak mudah bagi setan merah untuk bisa melaju ke 16 besar. Kunci kelolosan MU adalah menang melawan Galatasaray dan Bayern Munchen di 2 laga terakhir. Jika mereka memenangkan 2 laga itu, bisa dikatakan setan merah untuk melenggang ke babak 16 besar terbuka lebar. Jika MU kalah di kandang Galatasaray, mereka sudah hampir pastikan gagal lolos ke fase gugur. Namun jika imbang, ada sedikit peluang bagi MU untuk lolos ke 16 besar. Mereka butuh bantuan Bayern Munchen untuk mengalahkan FC Copenhagen di matchday kelima. Dan mereka wajib menang di kandang saat menghadapi Bayern Munchen plus laga FC Copenhagen versus Galatasaray di matchday ke-6 berakhir imbang. Jika MU benar-benar butuh bantuan dari Bayern Munchen jika mereka ingin lolos ke fase gugur nanti. Manchester United harus tumbang dari FC Copenhagen setelah 2 kali unggul. Manajer Erik ten Hag merasa keputusan wasit merugikan timnya. Hasil yang bikin Erik ten Hag mencak-mencak karena merasa wasit Donatas Rumsas berat sebelah dan merugikan timnya. Erik ten Hag menyebut Marcus Rashford tidak seharusnya diusir dan 2 gol terakhir Copenhagen tidak sah. Apakah Anda punya waktu sejam? Saya rasa kami bermain sangat bagus sampai adanya kartu merah. Kartu merah mengubah segalanya. Lalu, laga berjalan berbeda, ujar ten Hag. Kami kebobolan 2 gol yang seharusnya tidak disahkan dan mengecewakan. Tidak hanya malam ini, kami harus berurusan dengan keputusan yang merugikan kami di laga-laga lainnya. Ya, seperti itulah. Tapi mungkin masih panjang. Ada saatnya kami diuntungkan. 2 gol setelah babak pertama seharusnya tidak disahkan. Pertama offside, ada pemain di depan Onana. Lalu yang kedua, Anda bisa apa coba? Manchester United sedang mengalami fase sulit. Mereka terseok-seok pada musim ini. Setelah musim pertama yang cukup mengesankan di bawah asuhan Erik ten Hag, setan merah semula diperkirakan bisa lepas landas dengan bersaing dalam memperebutkan gelar. Namun karena berbagai faktor, MU malah melempem. Sepak terjang mereka bukan hanya melemah di Liga Inggris, tetapi juga di Eropa. Red Devils mau tidak mau harus melakukan perubahan. Dimulai dengan membersihkan ruang ganti. Beberapa pemain tampil sangat buruk musim ini atau menunjukkan masalah sikap di tahap awal musim baru. Jendela transfer Januari 2024 merupakan kesempatan untuk menyelesaikan beberapa masalah personel MU. Mari kita lihat 4 pemain yang perlu disingkirkan Manchester United di jendela transfer Januari 2024.
Manchester United mendapatkan kabar buruk. Manajer Erik ten Hag mengkonfirmasi bahwa dua bintang andalannya yakni Casemiro dan Lisandro Martinez tidak akan bisa bermain setidaknya hingga Natal mendatang. Dalam konferensi pers jelang laga Liga Champions di kandang FC Copenhagen, Erik ten Hag memastikan bahwa Casemiro dan Martinez bakal menepi dari lapangan setidaknya hingga Natal. Absennya Casemiro dan Martinez jelas menjadi pukulan telak bagi MU yang hingga kini masih tertatih-tatih di Premier League dan Liga Champions. Situasi yang dialami Rasmus Højlund di Manchester United dinilai mirip dengan apa yang terjadi pada Darwin Núñez di musim pertamanya bersama Liverpool. Klaim itu dilontarkan oleh Jamie Carragher. Carragher menganalisis situasi yang dialami Rasmus Højlund. Menurut mantan bek Liverpool tersebut, kondisi Højlund sama dengan apa yang dialami Núñez musim lalu di tim asuhan Jurgen Klopp. Saya pikir masalah yang jelas juga adalah karena Manchester United sedang kesulitan dan Marcus Rashford tidak mencetak terlalu banyak gol, atau Bruno Fernandes. Mereka sangat ingin mencetak gol, jadi mereka punya pola pikir seperti itu. Mereka punya pola pikir seperti itu dalam bermain, jadi itu tidak membantu Højlund. Ini sedikit mirip dengan Núñez musim lalu. Tentu saja ada hal-hal yang Anda sukai, dan hal-hal tersebut terlihat menjanjikan. Tinggal apakah dia bisa tampil maksimal dan akhirnya mencetak gol, tugasnya. Situasi Casemiro di Manchester United saat ini tidak aman. Penurunan performa yang drastis di musim keduanya jadi alasan utama dirinya bisa dibuang. Kalau dilihat dari 12 penampilannya sejauh ini di seluruh kompetisi, Casemiro tidak buruk-buruk amat. Casemiro bahkan jadi top skor klub dengan torehan 4 gol. Namun yang dikritik dari musim keduanya adalah aspek bertahannya. Casemiro yang sudah tidak lagi muda seolah tidak mampu menjaga lini tengah. Ini juga yang disebut-sebut jadi melempemnya performa MU di awal musim karena lini tengah terlalu mudah tereksploitasi. Maka dari itu, Man United mulai mempertimbangkan untuk membuang Casemiro di musim dingin 2024. Kebetulan peminatnya pun sudah ada. Dikutip dari 90 Min, Casemiro diminati oleh klub Liga Arab Saudi yang belum disebutkan namanya. Ada upaya mendatangkannya di pertengahan musim ini. Manchester United kabarnya terbuka mendengar tawaran tersebut. Selain faktor performa, gaji sang pemain yang mencapai 300.000 pound sterling per pekan atau salah satu yang tertinggi dalam skuad jadi hal yang membuat Man United rela melepasnya. FC Copenhagen bikin musim Manchester United semakin kelam. Dengan kekalahan melawan FC Copenhagen dengan skor 4-3, Man United kini telah kalah 9 kali dari 17 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi musim ini. Sesuatu yang terjadi untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Kebetulan musim 1973 musim 1974 menjadi kali terakhir Setan Merah terdegradasi dari papan atas setelah finish di peringkat ke-21 dari 22 tim dengan 32 poin dari 42 pertandingan.